ketemu lagi dengan gua Widi Nugroho di Widi Nugroho Channel. Ya, teman-teman semua, sebelum gua mulai video kali ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dulu dan juga nyalakan loncengnya. Karena subscribe itu gratis ya, supaya channel ini terus berkembang dan terus bersemangat memberikan video-video yang seru buat kalian semua. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, kita langsung lanjut saja dan selamat menikmati video kali ini. Thank you. Ya, halo teman-teman, ketemu lagi dengan gua Widi Nugroho di Widi Nugroho Channel. Ya, di video kali ini adalah video sambungan video penerus. Video yang kolaborasi kemarin. Wah, kolaborasi dengan Akbar ini adalah episode keduanya. Jadi hari ini gue mau latihan sama Akbar karena kemarin hari ini tadi udah fisik, pagi-pagi sudah fisik. Sekarang kita mau langsung latihan tapi kelihatannya telat. Berarti gue malah lagi. Mudah-mudahan dia nggak gas ya. Mudah-mudahan dia nggak ngeh dan nggak udah nggak apa-apa, lanjut. Karena sih belum mulai sih, cuma anak-anak udah datang dari tadi. Ya, kita langsung ke atas. Akbar ke atas. Let's go. Halo Mas Bro. Wah, Mas Widi telat lagi. Piye iki telat terus? Sorry. Salatiga macet. Wah, macet terus kayak Jakarta aja. Mana ada Salatiga macet. Ayo semangat. So, lain kali nggak boleh telat lagi. Nggak boleh telat lagi. Ya teman-teman, ini tadi telat lagi. Jadi ini langsung dimarahin sama pelatihnya. Di sini mah benar-benar disiplin, benar-benar nggak boleh telat, sebentar pun nggak boleh telat, benar-benar harus on time. Karena orang sukses tuh orang yang menghargai waktu. Betul gitu ya, Bapak. Maaf ya Pak Pelatih. Tadi juga anak-anak tidur di rumah, ada 3 orang. Gitu. Aku kan janjian jam 2. Terus pada sampai sini jam 2:15 saya suruh pulang. Akhirnya yang latihan cuma seorang. Kali ini tapi saya dimaafkan ya. Ya nggak apa-apa. Kali ini ya? Lain kali kan ya. Makasih. Yang lain tadi disuruh pulang. Ini saya nggak dikasih suruh pulang. Bersyukur banget. Akhirnya kita sekarang siap-siap dulu deh. Loh kok malah nonton, udah sore ini. Ayo ganti baju. Cepat. Ya.
Oh ya guys, kita mau cobain dulu satu lap di sirkuitnya Akbar Tovan. Di sirkuit apa? Ini adalah salah satu sirkuit fasilitas dari 86 Training Facility. Jadi sirkuitnya cukup bagus. Panjangnya kurang lebih 1,1. Ya ini standar kalau balap 11, 12 di atas 1 lah. Ini luar biasa. Naik turun pegunungan, tipenya kayak motor cross ya. Kita mau coba dulu motornya sang juara. Guys, lama nggak naik motor guys. Piye iki? Ya teman-teman semua, kita mau belajar bagaimana cara standar, maksudnya pemula yang baru banget mulai pengen latihan motocross nih, yang perlu diperhatikan tuh kan katanya kan beloknya Ya. nah itu gimana nih? Sebenarnya bukan belok ya, kalau untuk pertama kali dasar anak pemula itu dengan riding position yang benar. Kalau riding position sudah benar, pasti nanti ibaratnya kita mau melakukan cornering, mau melakukan jumping, mau melakukan apapun, gerakannya itu pasti akan lebih nyaman. Ya, Jadi kita mungkin pertama baru riding position dulu. riding position dulu, baru nanti kita praktek untuk riding position, terus belok, ada beberapa cornering. Wes, ini keren banget beberapa cornering. Jadi kita mau belajar nanti coba bagaimana beloknya supaya belok yang benar dulu. Posisi riding positionnya gimana sih? Riding position kalau balap gimana sih? Boleh dipraktekin nggak? Boleh standarnya mas? Nah ini contoh nih ya teman-teman. Ya, kita riding position. Dari motocross atau motor gas track, kita harus dominan dan harus apa ya? Kita mengutamakan dengan jalannya kan apa? Kalau motocross kan Bumpy. naik turun, bumpy, jembingan apa. Kita dituntut 80% itu berdiri. 80% berdiri? Ya, 80% berdiri, 20% itu cuman buat untuk waktu kita pengambilan cornering ataupun trek lurus yang sekiranya tidak bumpy dan ibaratnya kalau kita berdiri itu membuang waktu. Kan ada beberapa tempat yang kita nggak perlu berdiri. Tapi sebenarnya kalau untuk mengatasi jalan yang bumpy, jalan merusak, apalagi trek pasir itu mungkin 90% ya berdiri ya. 90% berdiri? Berdiri, iya. Karena kalau kita posisi duduk, kita pasti akan ke pental-pental, panting-panting kiri kanan. Pilih semua ya? Motornya nggak bisa Nggak stabil ya? Dan efeknya nanti ke Fisik? body kita, fisik kita akan cepat drop. Oh, oke. Jadi motor itu kalau kita riding posisinya kita berdiri, motor itu sebenarnya akan lebih stabil. Kita mengendalikannya lebih gampang. Jadi kalau kita mau masuk cornering, kita dituntut untuk berdiri, itu fungsinya untuk apa? Yaitu tadi, kalau kita waktu braking itu udah posisi duduk, motor nggak mau kan. Kalau kena mental, kena ada jalan lubang, kita kan pasti nggak mental. Iya. Kalau kita berdiri, itu motor tuh Anteng? ya gampang dikendalikan intinya. Oke. Seperti itu. Oke, dasar-dasar ini bermanfaat banget buat teman-teman semua. Informasi ini luar biasa. Jadi kita mau coba belajar bagaimana riding position yang benar saat mungkin banyak berdiri. Kalau sirkuitnya pasir, sirkuitnya yang
bumpy-nya banyak sekali, 90% berdiri. Kalau sirkuit-sirkuit standar 80% berdiri, 20 itu duduk, karena beberapa tempat yang kita nggak perlu, mungkin trek lurus yang nggak bumpy dan supaya nggak membuang waktu. Ini bagus banget. Kita mau coba tes nanti bagaimana untuk cara belok dulu. Mungkin apa dulu nih? Berdiri ya. Ya. Cara berdiri kita ada beberapa tipe. Berdiri medium di sini. Kalau ini ibaratnya kita jalan ya, kita braking apa-apa itu posisinya cuman nggak terlalu ke belakang, tapi di tengah-tengah, dan badan kita condong ke depan seperti ini. Tapi kalau kita yang posisi mundur ini kalau jalan bumpy kan motor dikendalikan seperti ini. Ya. Tumpuan kaki juga berbeda. Ini kalau jalan bumpy, pantat kita mau sampai belakang, pucuk jok yang belakang ataupun sampai di spakbor gini, ini kaki kita setengah. Jika ya, kakinya diangkat ini. Tapi menginjak Full step, oke. ya. Tapi kalau kita braking, posisinya biasa. Kakinya, tumpuan kakinya standar. Oke. Dan Braking ya. iya. Posisinya tetap kondisi dijepit terus. Oke. Karena kalau nggak dijepit, nanti pasti Motor susah dikendaliin. Iya. Terus kalau jumping, jumping banyak berdiri, posisi jumping berdiri itu gimana? Kalau posisi jumping itu sebenarnya kita melihat Karakter jaraknya, jumping. ya jarak jumpingan itu tersebut dari keluar tikungan, jarak dari keluar tikungan, terus panjang jumpingan, sudutnya, tegak rendahnya sudut itu, jadi itu bermacam-macam. Jadi ada yang harus close gas, ada yang harus full open, ada yang harus ayunannya kuat, ada yang ibaratnya Sambil duduk ya? sambil duduk juga ada. Jadi kita lihat tipenya, jaraknya jumpingan. Jumpingan itu bukan berarti kita jumping itu harus speednya tinggi, itu tidak. Itu tergantung RPM dan ayunan kaki. Iya, tergantung RPM dan ayunan kaki. Kita mau langsung coba praktekin sekarang. Bagaimana riding position, posisi ini berdiri, terus kita coba nanti belok. Nah, kita mau coba, mumpung ada suhunya di sini, kita mau tes, langsung coba. Ya, gimana nih, Pak Pelatih? Saya ajarin dulu ya. Siap. Ini langsung dipraktekin beloknya. Beloknya buat lingkaran kecil. Kita mau coba praktekin. Kita break, posisi badan turun ke bawah dari step kiri, duduk, Oke, cukup bagus. Gimana? Oke, Tinggal basicnya bagus. Cuman nanti intinya kan kalau di satu tikungan kayak point training ini namanya.
ini kan aku tungguin. Jadi nanti kalau ketika di sirkuit itu kan banyak tikungan, ada 12 atau 15 tikungan. Nah itu pasti diingat-ingat. Kalau kita pertama kali kita melakukannya itu dengan cara dibilangin kayak ini ya, di point training, ayo duduk, tangannya naik, digas. Itu akan harus kita merekam pada memori kita. Terus kita ingat-ingat ketika tikungan gimana, kita harus selalu ingat ya dari ketika kita itu daya ingat kita bagus, nanti udah menjadi gaya balap kita. Oke. Jadi kalau kita lupa, kita ibaratnya kita cuek, kita gini aja, udah capek gini aja, nggak bisa. Jadi harus diingat-ingat. Memang butuh waktu, ingat. Tapi lama-kelamaan itu akan menjadi gaya riding style kita. Seperti itu. Oke teman-teman, ini bermanfaat banget benar-benar. Kita tadi perhatikan, harus diingat tadi. Makanya tadi dikatain sama Pak pelatih, tangannya buka gas, itu diingat terus. Jadi saat kita nanti menerapkan di sirkuit, kita ingat. Jadi kan nanti nggak selalu ditungguin gitu. Jadi ini kan ditungguin nih, pasti kasih tahu. Jadi ini kita harus benar-benar ingat-ingat dan kita terapkan nanti di setiap tikungan-tikungan yang ada di tempat ini. Ya, ini next apa ini? Ini latihan kita cornering di sini. Nanti ada latihan untuk saya pertama nanti akan contohkan yang pelan, slow dulu, terus nanti speed. Terus nanti yang bagian yang itu kan kita belajarnya cornering. Tapi nanti kita sambung dengan jambingan dari sana. Ini ada 5 jambingan. Itu kalau biasanya 2 2 1. Terus belok dalam bisa 2 langsung 3. Belok dalam bisa, belok luar bisa. Jadi nanti tergantung pilihannya. Berani atau tidak, karena masing-masing pembalap punya ketangkasan sendiri-sendiri, punya inisiatif lane sendiri-sendiri. Jadi nanti kita ada beberapa pilihan di satu titik tikungan dan satu titik jumping, kita mau lewat mana, caranya jumping mau ambil berapa, nanti kita lakukan di sini. Oke, mantap jiwa. Jadi langsung aja dipraktekin. Kita mau coba cornering, sekalian tadi ada jumping di sini. Ini namanya apa ini jumpingan kayak gini nih? Ini Lumba-lumba. Ya. Oke, ini lumba-lumba. Jadi bisa 2 3. Biasanya kalau pelatih ini 2 3. Tapi kalau bagi saya mungkin 2 2 1. Nah, tapi nanti ini akan dicontohin dari yang pelan sampai yang speed. Ya. Oke, sip. Jadi nanti kalau saya praktekin yang bagian ada speed jumpingnya itu mau 2 2 1, itu caranya 2 lompat di sini itu udah posisi ngerem. Di jampingan terakhir. Oke. Jampingan terakhir ngerem. Habis itu kita arahkan motor ke dalam. Tapi kalau kita nanti lewatnya 2 2 1 sini masih diloncatin, kita jatuhnya keluar. Jadi di sini 2 2 pas rem. 2 yang terakhir itu posisi ngerem. Jadi yang satu ini cuma lewat aja baru digas. Tapi kalau yang speed 2 3 kita bisa ambil dalam, kita bisa ambil dalam dengan cara yang speed, sama-sama speednya. Oke. Bisa dalam bisa luar. Jadi kalau nanti dengan speed mau dikasih contoh, bisa speed, bisa kenceng, bisa ambil dalam, bisa ambil luar. Oke, mantap jiwa. Oke, pokoknya stay tune terus ya. Kita coba lihat yuk. Ini tadi versi pelannya, jadi 2 2 1 tapi versi pelannya. Nanti kita coba lihat versi yang speednya. Ya, ini mantap jiwa nih. Langsung sama guru besarnya Gas Track Indonesia. Ya, ini versi 221 tapi agak speed. Yang terakhir tadi agak jumpingin sedikit sampai sana. Ini mantap jiwa. Ini kita mau contoh yang mana nanti? Jangan yang kenceng-kenceng ya. Oke, tadi udah saya kasih contoh
point training di satu tempat tapi berbeda cara. Dari beloknya di luar, terus masuknya yang di sini di dalam, dari yang sana di dalam, beloknya sini di luar, dari jempingnya yang 2-2-1 dalam, ada yang 2-3 dalam, ada yang 2-3 luar, ada yang dari dalam 2-3 dalam lagi. Jadi banyak variasi. Sebenarnya kita inisiatif kita, kemampuan kita, bagaimana kita mengatasi sirkuit ini. Nah, jadi jangan salahkan kalau ibaratnya sirkuit itu cuman punya, banyak dikatakan punya satu racing lane. Tidak. Sebenarnya kan lebar 8 meter, sedangkan setang itu cuma 80 cm. Kalau selama kita masih bisa masuk setang kan kita bisa lewat. Seperti itu. Lebarnya motor kan intinya 80 cm. Padahal lebarnya 8 meter. Iya, Kan 10 kali. 10 kali. 10 kali lipat. Berarti kan? bisa 10 line. Ya, iya. Jadi geser sedikit seberapa kemampuan kita untuk Cari yang tercepat ya. Cari yang nyaman dengan riding position kita lewat mana yang kita yakin kita bisa tercepat ya di jalur itu. Jadi kita nggak bisa ikut-ikutan teman lewat sini. Ya, harusnya kita cari sendiri. Kalau motor cross lebih banyak lane, bukan seperti kayak balap yang di aspal. Kalau balap di aspal mungkin beda lane aja, beda. Cuman kalau motocross itu, apalagi kalau jalan yang udah hancur, benar-benar hancur, itu ibaratnya 1000 lane. Harus pinter-pinter cari line. Ya. Nah, ini luar ilmu lagi ya. Oke, langsung praktek ya. Nanti coba 2-2-1 dulu. Ya. Lewat dari 2-2-1 dari luar, habis itu luar ke dalam, dari dalam ke dalam, dari dalam keluar, semua coba dilakukan. Siap. Ya, gimana Pak pelatih tadi? Dari segi apa namanya, riding position, terus untuk melakukannya sudah lumayan. Cuman ya butuh waktu lagi untuk Luas lagi ya? Iya, luas. Terus RPM-nya motor, kecepatan motor, terus apa ya, prosnelingnya yang pas, gayanya yang pas. Jadi memang harus banyak belajar. Memang harus banyak belajar nih. Luar biasa. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah melihat konten ini. Yang pastinya mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Hari ini luar biasa. Akbar Taufan memberikan banyak sekali hal-hal yang luar biasa, dari fisik, dari kita bagaimana riding position, bagaimana kita tadi di sirkuit, bagaimana tadi di lapangan saat kita lari, bagaimana kita di gym dan lain sebagainya. Ini sangat bermanfaat sekali. Dan ini memberi manfaat buat teman-teman di rumah yang mungkin saat ini lagi COVID ya, nggak bisa kemana-mana, ataupun apa mungkin untuk menjaga stamina untuk tetap bugar, pembalap-pembalap ataupun yang pengen jadi pembalap tadi bisa menjadi satu hal yang bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, share di Widi Nugroho Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini kalau kalian suka, dan terus dukung channel ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Thank you.